Halo, selamat datang di Digital Bootcamp keempat Anda. Topik kali ini adalah bagaimana menciptakan keuntungan yang besar dari orang-orang yang menolak Anda. Nah, jika Anda pernah memiliki prospek yang mengatakan tidak kepada peluang bisnis Anda, maka video ini akan mengungkapkan mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap tindakan dan keputusan setiap orang di planet ini dibuat berdasarkan pada satu hal, ya, keinginan untuk menghindari rasa sakit atau memperoleh kesenangan, itu saja. Dari panjangnya rambut Anda, pekerjaan yang Anda pilih, sampai fakta Anda membuka email ini, semua adalah keputusan yang dibuat karena itu memberi Anda kesenangan atau membantu Anda menghindari rasa sakit. Nah, hal ini sangat penting Anda dan saya ketahui sebagai pemasar jaringan. Karena itu yang memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan kita, yaitu memasarkan dan mempromosikan jauh lebih efektif. Sebagai contoh, ketika prospek kita mengatakan tidak, itu karena mereka pikir kesenangan yang akan mereka rasakan dari memperoleh keuntungan bisnis lebih kecil ketimbang rasa sakit saat mereka mulai membangun bisnis atau yang memaksa bergerak keluar dari zona kenyamanan mereka. Nah, Anda hanya bisa merekrut mereka selama rasa sakit yang mereka rasakan hilang dengan cara memompa keadaan emosi mereka secara positif. Coba Anda perhatikan bahwa setiap hal yang kita beli juga berasal dari emosi. Anda membeli pakaian yang Anda kenakan sekarang karena itu memberikan Anda perasaan. Anda memilih mobil yang Anda kemudikan karena itu bagus dan membuat Anda merasa bangga. Atau karena itu murah dan Anda merasa benar telah menghemat banyak uang. Atau karena Anda menghindari rasa sakit menghabiskan terlalu banyak uang. Nah, Anda juga masuk ke dalam bisnis Anda karena memberi Anda perasaan. Adanya harapan bahwa nanti akan ada bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Atau karena itu juga yang pada akhirnya akan membantu Anda menghindari apa? Menghindari rasa sakit untuk mengerjakan pekerjaan yang Anda benar-benar tidak suka. Jadi jika Anda ingin mendapatkan sedikit kata tidak dan lebih banyak kata ya dari prospek Anda perlu menyadari bagaimana orang membeli dan mimpi yang berdasarkan pada emosi. Bagaimana bila mereka bergabung dengan bisnis Anda dan akan membuat mereka merasa lebih baik? Itu yang mestinya Anda pikirkan. Bagaimana hal ini akan membantu mereka merasa betul-betul bisa menghindari rasa sakit. Itu juga yang mestinya Anda pikirkan. Setelah Anda dapat mengkomunikasikan manfaat yang bisa diperoleh dari bisnis Anda, selanjutnya nanti Anda perlu membantu mereka membenarkan keputusan mereka dengan logika. Itu yang harus kita semua lakukan. Anda benar-benar akan membeli mobil baru karena bagaimana hal itu membuat Anda merasa, ya. Tapi Anda akan terus mengatakan ke diri sendiri dan orang lain tentu saja bahwa Anda membelinya karena itu model terbaru yang lebih hemat bahan bakar, yang lebih baik bagi lingkungan. Sama, Anda juga masuk ke dalam bisnis Anda karena cara itu pastinya membuat Anda merasa mampu meningkatkan 3 kali lipat penghasilan Anda saat ini. Tetapi Anda membenarkan keputusan untuk memulai bisnis Anda dengan fakta bahwa itu adalah peluang bisnis yang besar, ya, atau tim manajemennya berpengalaman. Nah, tapi Anda harus hati-hati, harus berhati-hati. Persiapan untuk memulai bisnis harus datang dari ide-ide prospek Anda, ide mereka sendiri, bukan ide Anda. Jika Anda mendapatkan seseorang yang potensial, yang tertarik pada saat pertama kali Anda menghubungi mereka, atau Anda ajak mereka dalam sebuah pertemuan, dan Anda memompa kondisi emosional mereka untuk menginspirasi mereka menjadi distributor aktif, yang mungkin akan terjadi adalah Anda akan terus-menerus kembali untuk menyalakan api semangat mereka, ya, apalagi pada saat kondisi emosional mereka turun atau down. Inilah yang disebut sebagai pembeli yang menyesal atau sindrom. Dan itulah yang akan terjadi ketika seorang penjual berbakat ditempatkan di depan seseorang yang tidak benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi teman, jika Anda ingin mereka untuk menjadi distributor aktif, pastikan bahwa itu adalah ide mereka sendiri. Karena saat mereka punya waktu untuk benar-benar mencerna keputusan ini, mereka akan menjadi orang yang lebih berkomitmen. Dan mereka akan di dalam bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang Anda inginkan dalam anggota tim bisnis Anda. Nah, cara terbaik yang memungkinkan seseorang untuk menjual diri mereka dengan bisnis Anda, dengan peluang juga, adalah dengan terus-menerus memasarkan kepada mereka secara periode waktu tertentu. Nah, semua orang memang berbeda. Beberapa orang akan menjual diri mereka dalam waktu 1-2 hari. Dan yang lainnya memakan waktu mungkin beberapa minggu, beberapa bulan. Nah, poin pentingnya adalah mencoba untuk membuat semua ini harus berdasarkan waktu mereka, bukan waktu Anda. Jadi singkirkan taktik penekanan dari hasil di awal. Itu yang membuat nantinya Anda akan mulai mensponsori orang yang lebih berkualitas. Jadi
apa yang benar-benar kita akan bicarakan di sini adalah tentang psikologi. Dan ada 6 poin penting tentang sifat manusia yang mutlak harus Anda ketahui agar Anda menjadi pemasar jaringan yang paling efektif. Dan saya akan berbagi 3 diantaranya dengan Anda hari ini. Nah, saya baru saja memberi Anda yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kebanyakan orang malas. Ya, mereka ingin lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Nah, pikirkan tentang pil diet coba. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan dan masih dapat menurunkan berat badan hanya dengan minum pil kami. Itu promosi yang mungkin sering Anda dengarkan. Coba lihat perusahaan yang juga memimpin pasar hari ini. Kebanyakan tidak ingin belajar bagaimana memasarkan dan menghasilkan prospek mereka sendiri. Mereka lebih suka membayar perusahaan lain untuk melakukan semua itu bagi mereka. Saya yakin Anda sekarang mendapatkan idenya. Yang ketiga adalah bahwa kebanyakan orang lebih suka belajar cara untuk melakukan sesuatu daripada benar-benar melakukannya. Ya, mereka membeli harapan untuk memperoleh hasil, bukan benar-benar bekerja untuk mendapatkan hasil. Nah, saya yakin Anda juga telah sering melihat ini dalam bisnis Anda. Berapa banyak distributor Anda yang memiliki semangat besar untuk memulai bisnis mereka tetapi tidak pernah melakukan kemajuan apa-apa dalam usahanya. Nah, kebanyakan mereka memang seperti itu. Mereka jatuh ke dalam perangkap emosional yang telah disebutkan sebelumnya, yang betul-betul mengalami suatu sindrom sebagai pembeli yang menyesal. Mereka tidak membuat keputusan dan komitmen yang kuat. Ya, mereka tidak bertindak hanya berdasarkan emosi, dan ketika emosi itu pergi, maka mereka juga menjadi memudar keinginan mereka untuk menjadi pengusaha yang sukses. Nah, fakta sederhana dari masalah ini adalah bahwa hal ini akan terjadi kepada 80% dari prospek dan distributor Anda. Ini adalah aturan 80-20 atau hukum Pareto, dan Anda tidak akan pernah bisa juga menghindarinya. Kebanyakan orang adalah pemalas. Mereka membeli harapan. Mereka berada dalam pemikiran bahwa keberhasilan berasal dari luar diri mereka sendiri. Nah, jika Anda tidak menguasai pengetahuan ini, maka Anda akan menguras rekening bank Anda menjadi kering lebih cepat daripada yang pernah Anda bayangkan. Tapi, ada caranya bagaimana Anda dapat menggunakan itu semua menjadi keuntungan untuk Anda dan mengubah orang-orang ini menjadi sebuah bagian yang memberikan keuntungan untuk bisnis Anda. Nah, itu harus. Anda tidak punya pilihan lain karena sebagian besar dari mereka adalah prospek Anda. Jadi sekarang kita sudah tahu ya sedikit banyak tentang bagaimana orang atau manusia mau bekerja. Apa yang membuat kita juga mau membeli dan apa yang membuat kita menanggapi sebuah tawaran, dan maka kita akan bicara masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh para pemasar jaringan. Apakah itu adalah keuntungan atau profitabilitas? Bahkan 9 dari 10 pemasar jaringan akan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang pernah mereka hasilkan. Yang berarti ada kesempatan yang sangat baik pada saat ini. Karena Anda salah satu di antara mereka. Tapi itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berada pada posisi yang sama selama lebih dari 5 tahun. Dan itu hampir seperti yang wajib dilalui bila ingin berhasil di industri ini. Seperti bekas luka pertempuran yang dipamerkan oleh mereka yang bersedia untuk mencari dan berjuang menuju kemandirian finansial. Akan ada selalu harga yang harus dibayar untuk pendidikan Anda. Tapi ada kabar gembira yang Anda akan senang mendengarnya. Bahwa ada alasan yang sangat spesifik mengapa kebanyakan pemasar jaringan tidak menghasilkan keuntungan. Dan apa solusi sederhana yang serupa. Bahkan, teman saya baru-baru ini mengambil metode yang saya ajarkan di Raja Sponsoring dan menggunakannya untuk membuat tambahan 30 juta per bulan dalam waktu kurang dari 90 hari. Jadi inilah nanti yang akan saya ceritakan di video training kelima tentang bagaimana dia melakukannya. Sampai ketemu besok.